Oke, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan keuangan bagian kedua. Kalau tadi itu kita kita belajar mengenai bahwa bagaimana Allah itu sangat-sangat ingin kita semua makmur. Amin. Ya, dan semua kita harusnya hidup dalam kemakmuran yang supernatural. Ya. Nah, yang bagian kedua ini membahas pelajaran bagaimana hal ini bisa terjadi. Ya, kita mungkin bertanya-tanya, ya Tuhan ingin saya makmur, tapi gimana sih caranya? Nah, di Lukas 6 ayat 38 berkata begini, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi, apa kunci supaya kita bisa makmur? Berilah. Memberi. Ya, tetapi banyak orang yang dalam hatinya gak percaya hal ini. Ya, bagaimana mungkin saya beri terus kemudian saya bisa diberi? Ya, tapi ini firman Tuhan. Ini kebenaran. Jadi malam hari ini saya mau kasih tahu kebenaran buat Bapak Ibu bahwa salah satu kunci kita bisa mengalami terobosan dalam hal keuangan, ya kita perlu memberi. Mungkin ada beberapa yang bilang, tapi saya nggak punya apa-apa Pak Dolfi. Nggak mungkin. Karena tadi mungkin saya lupa bacakan ayatnya, tapi Tuhan itu memberi roti dan benih. Tuhan yang menyediakan buat kita roti dan benih. Kita ini semua adalah penabur. Dan kita ini punya benih. Ya. Bahkan kalau kita punya benih sebenarnya sedikit, ibaratnya begini Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu mungkin cuma punya uang 50.000, terus Bapak Ibu bisa kasih 25.000, itu secara persentase besar sekali, 50%, daripada punya bermiliar-miliar tapi cuma kasih 1 juta. Apa artinya? Itu secara persentase sangat kecil. Nah, kita belajar di dalam Alkitab, Yesus merujuk kepada seorang janda yang memberi, dan dia beri itu seluruh uangnya. Ya, bahkan Yesus bilang janda ini memberi jauh lebih banyak daripada orang-orang kaya ini. Kenapa? Karena secara persentase dia berikan seluruh gajinya dia. Nah, saya belajar, kita berdua suami istri, kita berdua belajar untuk bagaimana memberi. Di tahun, saya lupa tahun berapa, tapi waktu itu kita bergereja di satu gereja kecil, memerlukan alat musik, kursi, dan lain sebagainya. Nah, apa yang terjadi? Karena jemaatnya memang rata-rata pas-pasan, mereka punya pola pikir yang masih belum dibaharui dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdua sudah tahu, dan tahu bahwa kita perlu memberi. Itu dibutuhkan kurang lebih sekitar 40 jutaan waktu itu. Itu hampir 15 tahun lalu ya. 20 tahun yang lalu. Uang itu cukup besar, ya. Bahkan sekarang pun besar ya. Kalau Bapak Ibu lihat, wah ada kebutuhan 40 juta, saya mau kasih berapa ya? Saya kasih 400.000 aja deh. Apa saya kasih 500.000? Tapi waktu itu Tuhan berbicara betul-betul kuat kepada kita suami istri, dan kita bilang kita mau kasih semua tabungan kita, 40 juta. Jadi kita kasih 40 juta. Jadi dibelilah kursi, dibelilah sound system dan lain sebagainya, dan gereja itu berfungsi dengan baik. Nah, apa yang terjadi? 10 tahun kemudian ketika kita buka pelayanan di TLW, Bapak Ibu tahu, ada satu orang yang datang hanya untuk kasih uang 1 miliar. Dan kita bisa beli sound systemnya itu sekitar 400 juta. Kita bikin untuk kids, kita ada 50 jutaan. Gereja kita berkelimpahan. Nah, saya tahu bahwa ini adalah hasil apa yang kita sudah pernah tabur. Ya, kita terima, kita kembalinya berlipat-lipat kali ganda. Luar biasa ya. Hanya dalam jangka waktu mungkin 10 atau 15 tahun. Kita nggak pernah tahu kapan baliknya. Nah, tapi yang penting motivasi kita pada saat kita memberi. Motivasi kita bukan pada saat kita memberi terus kita akan diberi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ini adalah hukum. Ini pasti berlaku. Ini pasti jadi. Yang namanya hukum gravitasi. Kita punya hukum gravitasi kan?
Ya, ini di lantai berapa? 2. Kalau ada jendela kebuka, Bapak Ibu coba loncat. Jatuh ke bawah patah kaki. Ya. Oh, saya bisa terbang, saya bisa melawan gravitasi. Ya nggak bisa. Hukum gravitasi itu pasti berlaku. Demikian juga dengan hal beri dan menerima. Ya, karena ini adalah hukum-hukumnya Tuhan, dan ini adalah sesuatu yang pasti, jadi kita lakukan saja. Jadi, cuman memang kita minta hikmat dari Roh Kudus ya. Kita minta hikmat dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan, kemana kita harus menabur, kemana kita harus memberi. Dan kita harus pastikan yang kita tabur, kita beri itu di tempat yang subur. Ya, Bapak Ibu kalau memberi di satu tempat, kemudian kita tahu ini tempatnya batu-batu, percuma. Ya, pasti Bapak Ibu ada investasi, mungkin ada beberapa yang suka investasi, mau investasinya rugi? Ya nggak mau tentu saja. Kalau mau beli saham, pasti mau yang besoknya bisa naik 20%. Kalau bisa ya. Dan kalau mau nabung, kalau bisa ya bunganya yang gede. Nggak ada satu orang pun yang mau tempatnya itu tempat yang kering. Tempat yang kemudian tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi kita perlu tanya, kemana kita harus memberi? Ya, jadi selain kita memberi, kita perlu tanya. Dan mungkin ada beberapa yang bilang, Tuhan saya nggak punya apa-apa. Saya nggak percaya Bapak Ibu nggak punya apa-apa. Bahkan janda yang di Sarfat, waktu Nabi Elisa itu datang, Nabi itu tanya, apa yang ada padamu? Karena Tuhan akan selalu bergerak dari apa yang ada pada kita. Ya, ada keahlian-keahlian yang mungkin kita nggak sadari itu bisa menghasilkan banyak tentang keuangan ya. Tapi kita mungkin nggak tahu bahwa Tuhan itu akan bekerja dari apa yang ada pada kita, bukan sesuatu yang tidak ada. Dan Dia akan melipat gandakan apa yang di tangan kita. Ya, sesuatu yang kita beri, kita percaya bahwa ini kita tabur di tempat yang subur, dan itu pasti akan menghasilkan. Amin. Ya, jadi kalau misalnya kita cuma punya 10.000, terus kita kasih, ya Bapak Ibu pasti punyalah 10.000. Betul kan? Datang ke sini, perlu ongkos kan? Berapa duit udah ongkosnya? Ya, nggak mungkin kita nggak punya. Kita masih bisa makan, betul? Berarti kita masih punya. Tetapi masalahnya di dalam hati seringkali bertentangan. Mau kasih apa enggak? Kasih apa enggak? Ya, ketika Roh Kudus berbicara, beri, kita sebaiknya dengar. Ya. Nah, firman Tuhan bilang juga kita harus memberi dengan sukacita. Sukacita. Kalau kita hitung-hitungan, mau beri enggak, lebih baik jangan. Kenapa? Karena nggak akan ada efek. Ya, lebih baik nggak apa-apa. Kita nggak usah memberi daripada kita memberinya dengan menggerutu atau dengan hitung-hitungan, mikir-mikir. Ya, jadi kalau kita mau memberi, Bapak Ibu, ya kita beri kemana sih? Kita bisa beri kepada banyak orang yang kita tahu sesama anak Tuhan yang berkekurangan. Kita bisa bantu mereka. Amin. Ya, kita bisa bantu untuk pekerjaan Tuhan yang kita tahu bahwa ini untuk memberitakan kabar baik pada banyak orang. Kita bisa taruh di situ. Ya. Dan kita tahu, kita percaya bahwa itu akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Ya. Nah, mengapa Allah menyuruh kita untuk memberi? Ada banyak alasan, tetapi yang paling utama adalah supaya kita itu betul-betul mempercaya Allah. Pada saat kita mulai memberi, kita percaya Tuhan yang mencukupkan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, bukan kita memberi kemudian kita pikir, aduh nanti saya mau bayar ini, bayar itu, dan lain sebagainya. Itu akan menghalangi, sangat menghalangi. Nah, memang pengalaman saya secara pribadi, biasanya mulai ada pertentangan di sini, pikiran kita, di mental kita. Kamu kasih apa enggak? Kasih apa enggak? Tapi saya sudah membuktikan berkali-kali bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah berhutang kepada kita. Ya, malah kalau kita betul-betul kita memberi, itu tandanya kita betul-betul percaya kepada Dia. Ya, kalau kita punya hal seperti itu, pasti benih yang kita tabur itu dia pasti berhasil. Amin. Itu tandanya kita betul-betul percaya.
Kita memberi bukan karena kita bilang, ya nanti saya akan menerima hasil juga. Enggak. Tapi pada saat kita mulai memberi, kita tahu bahwa Allah kita yang betul-betul mencukupkan kebutuhan kita. Amin. Ya, di Lukas 16, ini ada satu perumpamaan mengenai seorang bendahara yang membohongi majikannya. Tapi pada intinya perumpamaan tersebut itu bicara mengenai kalau kita setia dalam hal yang kecil. Hal kecil ini apa? Mamon. Hal kecil ini adalah uang. Dalam kerajaan surga, hal yang paling kecil adalah uang. Kalau kita bisa dipercaya dalam hal yang kecil, kita bisa dipercaya juga untuk hal yang besar. Nah, bagaimana kita bisa dipercaya hal-hal yang besar? Kalau dalam hal mamon, uang ini kita nggak bisa dipercaya. Ya, apa hal-hal yang besar? Hal-hal yang besar, hal-hal yang rohani. Ya, hal-hal ketika kita bisa menjangkau banyak orang, banyak hal ya. Jadi bagaimana kita bisa betul-betul percaya bahwa Tuhan betul-betul memang menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita semua ini hanya percaya bahwa Tuhan sudah menyelamatkan saya. Sampai di situ. Amin. Padahal itu satu paket dengan kemakmuran. Jadi ketika kita menerima keselamatan, kita juga menerima apa? Kemakmuran. Tapi berapa banyak orang yang hanya percaya, ya sudah, yang penting saya nanti mati, saya masuk surga. Tapi selama di dunia ini bergumul dari pagi siang malam. Ya, berusaha untuk mencari uang. Padahal firman Tuhan bilang, carilah dulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kuncinya cuma di situ. Nah, ini juga buat saya pribadi ya. Saya tahu bahwa formulanya jangan terbalik. Kita hanya perlu mencari kerajaan Allah, firman Tuhan. Nah, tadi firman Tuhan bilang apa? Beri. Dan ini adalah hukum yang pasti. Dan kita tahu pada saat kita memberi, kita percaya kepada Allah. Ya, Dia yang mencukupkan segala keperluan kita. Ya, mungkin Bu Nini. Silakan. Bu Nini gantiin ya. Shalom ya Bapak Ibu. Nama saya Nini. Tadi udah disebutkan. Saya sering diminta untuk sebenarnya membawakan materi di tempat ini, tapi saya selalu menolak karena saya ini bukan pengajar sebenarnya, saya lebih ke berkhotbah ya. Jadi saya nggak terlalu suka kalau disuruh ngajar karena saya berkhotbah ya. Nah, kebetulan baru pertama kali juga saya ikut, jadi saya nggak apa-apa ngambil bagian. Jadi saya menganggap saya bayar hutang ke Pak Imam dan Bu Desi malam hari ini. Ya, karena saya sering diminta tapi saya sering menolak. Tadi kita berbicara tentang terobosan dalam keuangan ya, breakthrough dalam finansial ya. Kalau berbicara tentang terobosan, artinya ini kepada orang-orang yang mungkin dia kekurangan uang atau bisnisnya stuck ya. Benar ya? Apakah kebutuhannya tidak dipenuhi atau dia tetap biasa-biasa saja ya, artinya tidak ada terobosan. Makanya dibutuhkan terobosan, ya kan? Nah, sekali lagi ayat tadi Pak Dolfi bilang bahwa Paulus berdoa, aku berdoa supaya kamu prosper, makmur, sama seperti jiwamu prosper. Kenapa Paulus berdoa begitu? Karena Paulus tahu bahwa kemakmuran adalah kehendak Tuhan. Amin. Kalau bukan kehendak Tuhan, Paulus tidak berdoa. Paulus tahu betapa pentingnya kita mengalami yang namanya kemakmuran itu. Nah, itu sebabnya dia berdoa. Artinya, Tuhan tidak pernah menentang ketika kita mau prosper. Amen. Ketika kita mau kaya, Tuhan tidak pernah menentang. Ketika kita mau sehat, Tuhan tidak pernah melawan kita. Karena firman Allah juga bilang bahwa Tuhan ada berpihak kepada kita.
Jadi ketika seseorang punya desire untuk maju, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, Tuhan harusnya, dan itu kebenarannya, berpihak kepada kita, menginginkan juga hal yang sama. Amin. Jadi Tuhan tidak melawan kalau kita pengen sesuatu yang lebih. Kita harus punya desire dalam hal ini, dalam hati kita. Ya, saya ingat waktu Dolphy masih kerja dan saya seorang pebisnis ya, saya seorang pedagang. Jadi bagi saya kalau kerja sama orang itu nggak masuk di logika saya. Kenapa? Karena saya biasa bayar orang gitu kan. Jadi kalau saya lihat seorang bekerja, karena saya ya maaf kalau ada orang yang bekerja ya itu berkat Tuhan juga. Tetapi masing-masing orang punya mental kan berbeda. Karena saya diajarin untuk bisnis, dagang, maka buat saya nggak terlalu suka sebenarnya Dolphy itu bekerja. Jadi saya punya satu desire dalam hati bahwa kita harus punya bisnis sendiri. Nah, saya minta dia untuk stop bekerja. Pernah sebelumnya teman-teman saya kita semua mau buka satu usaha untuk membantu para suami. Ya kalau kalau waktu dia kerja ya di tahun begitu tahun 2000 ya. Dengan gaji 20 juta sebenarnya besar ya. Tapi buat kami masih pakai kartu kredit. Ya habis bulan malah punya tambahan kartu kredit ya. Artinya kan kurang ya. Jadi untuk kata cukup sebenarnya tergantung kita memanage ya. Tapi bagi waktu itu kita tidak bisa manage berarti. Nah kita mencoba untuk membangun satu bisnis. Jadi mereka mau cari ruko apa semua. Saya bilang saya nggak ikutan. Kenapa? Saya ini karena biasa bisnis, ya tambah kurang kali itu saya hitungkan ya. Mau sewa ruko, itu sudah bisa hidup untuk setahun. Ya kan? Sekarang pun kalau kita sewa ruko, kita bisa untuk makan hidup setahun. Benar kan? Saya bilang saya nggak mau ambil ini. Belum lagi itu bisa balik modal aja itu sudah satu pertanyaan. Apalagi untung, ya kan? Malah mungkin bisa kurang. Jadi maaf saya nggak mau. Saya tidak mau bisnis yang begini. Mereka tanya, kamu mau bisnis apa? Saya katakan dengan yakin, dengan iman bahwa saya mau satu bisnis yang tidak berjeri lelah. Telepon-telepon duit masuk. Amin. Wah, kita harus punya desire. Ya. Ya, harus ada dengan pede, confidence untuk punya desire itu. Ya, jadi saya punya desire itu. Dan itu yang saya dapatkan. Ya. Itu yang Dolphy jalanin. Kita mau jalan-jalan, bisnis jalan terus. Ya, bayangin kalau saya pernah disuruh masakan Manadonya enak, jual makanan. Saya pikir saya bangun pagi-pagi pergi pasar apa semua. Saya begitu berlelah. Saya tidak akan keluar duit untuk menabur. Karena apa? Karena jerih lelah begitu berat. Saya tahu itu bukan kerajaan Allah juga. Walaupun Tuhan suruh bekerja, tapi Tuhan bilang apa? Tuhan memberkati selagi tidur. Tanpa Tuhanlah yang memberikan kekayaan tanpa apa? Susah payah tidak menambahinya. Amin. Jadi kalau itu firman Allah dan kita punya desire dalam hati, kita minta kepada Tuhan. Karena Tuhan firman Allah bilang apa? Dia memberi yang tidak, pemberi yang tidak pelit. Amin. Ya. Kita punya Tuhan yang mau memberi dengan tidak pelit, dengan Amin. murah hati. Amin. Ya, artinya tidak pelit. Tuhan kita murah hati dalam memberi. Ya. Nah, tadi berbicara tentang ada mungkin yang belum bisa memenuhi kebutuhan. Sebenarnya kalau kata-kata seseorang anak Tuhan belum bisa memenuhi kebutuhan, makan, minum, pakai, bahkan ya hal-hal yang lain dalam hidup kita yang kita butuhkan, sebenarnya itu seperti kita mengatakan bahwa kebenaran firman Allah itu tidak benar. Ya kan? Kenapa? Karena Yesus bilang, jangan khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, pakai. Amin. Karena itu apa? Bapa di surga memelihara. Ya. Nah, harusnya kebenaran tentang apa yang kita makan, minum, pakai itu adalah kebenaran dan harus terjadi.
Ya. Nah, masalahnya kenapa kalau tidak terjadi? Artinya apa? Kita tidak percaya kepada firman. Benar? Kita tidak percaya bahwa Dia Allah yang sanggup menjamin apa yang kita butuhkan. Wah, salah ini kalau suruh saya berdiri sini nggak bisa stop. Nggak apa-apa ya. Mau lanjut? Lanjut. Ya, orang benar itu hidup oleh iman, oleh percaya. Percaya enggak? Masalahnya sampai di mana kepercayaan kita kepada Tuhan? Kita menggantungkan percaya kepada Tuhan. Percaya atau enggak? Dolphy dulu kerja ya waktu kita married, gaji 3 juta. Gaji 3 juta, kita bayar per puluhan 300.000. Kita married cicil di bank ya. Karena kita married ya, bisa beli rumah satu, itu kesalahan yang kita lakukan ya. Nah, kita tetap memberi yang 300.000 ya. Dan sisanya cicil di bank. Sisanya cuman buat beli bensin. Bisa hidup nggak? Nggak bisa hidup. Tapi saya adalah seorang yang berpengalaman dalam mempercayai Allah. Kenapa? Karena saya tulang punggung keluarga. Ya, saya cari duit dan mama saya stroke dan pernah saya harus tutup toko, harus ngurusin mama di Manado selama sebulan di rumah sakit. Saya orang Manado ya. Saya balik ke kampung saya buka toko. Semua langganan saya habis karena 1 bulan saya tidak buka toko. Apa yang saya lakukan? Saya bilang, Tuhan, saya nggak akan tutup toko ini kalau tidak ada mujizat datang sekarang. Karena saya tidak mungkin minta-minta nasi, minta beras walaupun itu kepada kakak-kakak saya. Saya tidak mau kasih tahu mereka bahwa sekarang kita nggak tahu bagaimana cara mau hidup. Dan setiap hari saya mengalami apa yang namanya mujizat. Nah, Bapak Ibu, kalau kita dalam krisis, mujizat Tuhan akan datang dalam hidup kita. Jangan pernah khawatir, makanya Tuhan bilang jangan pernah khawatir. Kekhawatiran tidak menambah sahasta. Saya dipelihara dengan luar biasa, bahkan bukan cuma dipelihara. Saya mengganti bisnis saya yang jualan sembako dengan hasil bumi. Itu luar biasa. Tuhan memberikan bisnis yang lebih besar lagi buat saya. Karena saya tidak pernah khawatir. Makanya ya saya dalam hal mempercayai Allah dalam keuangan itu, saya sangat mempercayai. Kenapa? Karena saya sudah pernah melewati apa yang namanya krisis. Dan saya bisa dipelihara dengan cara yang ajaib. Ya, sekeluarga, ada mama, ada kakak, adik-adik, ada adik yang kuliah. Bisa dipelihara. Saya ya masih muda waktu itu ya, masih mungkin 20 something ya, dikit. Ya, saya memelihara keluarga dengan cara apa? Saya sangat mempercayai Allah saya. Allah saya adalah Allah yang sangat bertanggung jawab. Amin. Saya sudah membuktikan. Ya, jadi tidak perlu khawatir. Orang benar hidup karena percaya. Orang benar hidup oleh iman. Jadi kita bukan tidak memiliki apapun. Ya. Kita sudah memiliki, Dolphy sering khotbah bahwa yang kita miliki adalah iman anak Allah. Imannya Yesus, bukan iman kita. Masalahnya di sini adalah yang paling besar adalah percaya nggak kita bahwa Allah kita itu sanggup. Ini yang menjadi permasalahan banyak orang. Saya sangat mempercayai Allah saya. Itu sebabnya terobosan yang terjadi. Makanya tadi saya katakan bahwa dengan saya mempercayai Allah, bukan hanya Dia memelihara saya, tapi Dia mengangkat saya lebih tinggi lagi. Dan itu tadi berbicara tentang kepercayaan. Nah, kalau saya mau masuk dalam firman Allah, yuk kita lihat sama-sama. Saya mau, kan sharing firman, nggak ada firman kayaknya kurang seru ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Oh, ini tentang seorang janda ya yang suaminya mati
yang dia punya hutang dan mau ngambil anaknya untuk dijadikan budak. Jadi dia datang kepada Elisa. Apakah yang dapat kuberbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah keluar, mintalah bejana-bejana dari luar, dan pada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Bejana mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu dari padanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkan lagi kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Nah, di sini yang kita butuhkan satu lagi adalah firman. Ya, firman Allah apa yang datang kepada kita? Janda ini menerima firman. Firman Tuhan cari, pinjam bejana-bejana dan tuanglah minyak. Dia tutup pintu dan dia berdoa. Dia melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, kalau kita melakukan seperti apa yang Tuhan katakan kepada kita, maka disitulah berkat itu mengalir, tersedia. Amin. Nah, ketika dia tuang, dia sudah pinjam, kan disuruh pinjam, jadi dia pergi pinjam ya. Jadi kita harus mencari firman Tuhan buat hidup kita apa sih untuk melakukan terobosan. Kalau dari yang nggak bisa memenuhi kebutuhan menjadi terpenuhi kebutuhannya, yang stuck bisa maju lagi ya, berkembang. Kalau namanya stuck sebenarnya sedang mundur, ya kan? Stuck itu sebenarnya kita sedang mundur. Kenapa? Karena kalau penghasilan kita stuck, segala sesuatu naik jadi mahal, artinya apa? Kita mengalami kemunduran, ya. Nah, ada lagi satu yang Tuhan suruh, apa? Cari bejana-bejana. Ketika dituang minta lagi bejana nggak ada, dikatakan apa? Stop. Kita bukan cuma hal rohani, tapi yang perlu kita lakukan adalah memperbesar kapasitas kita. Tuhan mau memberi juga kalau kita punya kapasitas yang besar. Kalau kita tidak memperbesar kapasitas kita juga, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, Tuhan mau kasih. Makanya kenapa saya suruh dia berhenti kerja dan buka bisnis? Saya katakan kapasitas kamu gaji sebulan 20 juta akan hanya 20 juta setiap bulan, ya kan? Tapi ketika kamu punya bisnis, kamu seperti punya sumur. Kapan kamu mau timbah, ya? Sebagaimana kapasitasmu mau menimbah, itu tidak akan terbatas. Tuhan memberkati. Makanya kenapa saya suruh dia buka bisnis. Jangan ikut-ikutan saya ya, karena saya sekali lagi saya katakan saya orang yang terbangun dengan ya punya usaha sendiri, bisnis sendiri. Lakukan apa yang Tuhan suruh kepada kita, ya. Nah, ada juga satu hal ya yang saya rasa kita perlu lakukan, ya seperti Dolphy tadi katakan ya. Ketika klien-klien itu tidak bayar tepat waktu, mundur ya, outstandingnya ya. Apa yang perlu kita lakukan? Kita juga harus bisa memperkatakan kepada keadaan. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa kita ini adalah orang yang diberkati. Amin. Stagnasi bukan kebenaran kita. Menjadi biasa-biasa saja bukan kebenaran kita. Amin. Kita orang yang diberkati dan kerajaan Allah itu mulai dari hal-hal kecil untuk menjadi besar. Amin. Ya, dan kita hidup dalam kerajaan yang tidak terbatas. Jadi kita bisa berkata-kata ya. Waktu kita juga mengalami stagnasi, saya mulai berkata, saya mulai suruh. Klien-klien datang. Orang-orang bermurah hati kepada Dolphy. Ya, orang-orang bermurah hati kepada perusahaan kami.
Dan Tuhan begitu menjaga, melindungi ya perusahaan kami. Ya kemarin ada satu pekerjaan yang diambil alih oleh orang lain, ya dikasih ke orang lain karena kita tidak sanggup bersaing harganya, karena menurut kita nggak masuk di akal, kita nggak mau ambil resiko, kita lepasin. Saya bilang enggak apa-apa. Ketika orang lain ambil itu dan dia tidak bisa melakukan dengan baik, klien kita bisa melihat bagaimana excellence-nya apa yang kita lakukan. Amin. Tapi kalau enggak, tidak ada pembanding. Nah, Tuhan begitu melindungi kita. Dan yang diambil itu mereka gagal besar sekarang ya. Wah, coba kalau kita ambil, ya kita yang terjun bebas ya. Tuhan baik. Sekali lagi Tuhan ada berpihak kepada kita. Tuhan tidak melawan setiap keinginan kita yang baik. Ya, jangan menjadi biasa-biasa saja karena itu bukan habitnya kerajaan Allah. Amin. Jadilah excellent, jadilah luar biasa. Dan kita harus punya confidence ya ketika menjalani hidup ini. Kalau kita tidak punya confidence, itu namanya orang yang mendua hati. Dan ketika orang yang mendua hati, firman Allah bilang apa? Sama seperti gelombang laut tidak mendapatkan apa-apa. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu pada malam hari ini tidak hidup untuk diri sendiri. Ini juga adalah satu hal yang penting. Ya, kalau kita hidup untuk diri sendiri, berkat tidak akan bisa mengalir. Ya, kan kalau stuck, kalau Tuhan itu memberikan berkat, kalau berkat itu juga dialirkan ya. Atau kalau kita tadi ya ada taburan ya. Tapi kalau kita hidup untuk diri sendiri, artinya Tuhan tidak bisa memakai kita sebagai alatnya. Tapi kalau Tuhan bisa pakai kita menjadi saluran berkatnya, maka saluran itu juga akan mengalir dalam hidup kita. Amin. Berkatalah kepada gunung, beranjak, dan gunung itu akan beranjak. Asal dengan confidence, dengan yakin, dengan iman. Amin. Sini aja ya. Saya sudah dikode tadi. Tuhan berkati. Oke, mau ada sesi tanya jawab? Dulu. Ya oke, kita bertanya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan kepada Engkau. Terima kasih karena kami tahu kami adalah orang-orang yang diberkati. Bahkan segala berkat rohani dalam kerajaan surga sudah dicurahkan bagi kami Tuhan. Kami berkelimpahan dalam segala hal, berkelimpahan dalam hikmat, secara finansial pun anak-anakmu di tempat ini berkelimpahan. Terima kasih Bapak, dan kami tahu kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan keuangan yang berlimpah-limpah kami akan bisa memberkati pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami bisa memberkati saudara-saudara kami. Kami bisa menjadi berkat dimanapun dan kapanpun kami dibutuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, dan biarlah kebenaran firman-Mu malam hari ini betul-betul tertanam di dalam tanah hati yang baik. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.